Hey what's up guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel Fakta Menarik. Di sini kalian akan disuguhkan dengan beberapa hal yang menarik dari seluruh dunia, yang pastinya menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, ada baiknya kalian klik like dan subscribe dulu akun ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Ada banyak hal-hal dan fakta-fakta menarik di dunia ini yang mungkin belum kalian tahu, mulai dari fakta, gaya hidup, kebudayaan, agama dan lain sebagainya, yang akan kita sajikan untuk kalian semua di sini. Jadi tonton video ini hingga akhir. Walaupun jadi bahasa resmi, bahasa Indonesia kini semakin terpinggirkan. Misalnya, saat sekolah, pasti banyak di antara kalian yang nilai ujian bahasa Inggris lebih baik dibanding nilai bahasa Indonesia. Dan juga di dalam lingkup pergaulan kita sendiri pun bahasa Indonesia sudah bercampur dengan bahasa daerah kita masing-masing. Selain hal itu, masih banyak lagi fakta unik seputar bahasa Indonesia. Dan tahukah kamu, kalau bahasa Indonesia jadi salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia? Selain itu, bahasa Indonesia ternyata jadi bahasa resmi di Vietnam. Ternyata banyak juga fakta-fakta seputar bahasa Indonesia yang masih jarang diketahui oleh kita sendiri, masyarakat Indonesia. Penasaran apa saja? Simak fakta menarik bahasa Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Pertama, bahasa resmi kedua di Vietnam. Vietnam. Iya, kalian gak salah denger kok, emang betul, di Vietnam sekarang sudah memulai pelajaran bahasa Indonesia. Pada Desember tahun 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, mengumumkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di sana. Di Vietnam, kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Setelah pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, mengeluarkan kebijakan tersebut, beberapa universitas di Vietnam akhirnya membuka program studi bahasa Indonesia. Salah satunya Universitas Hong Bang, Universitas Nasional HCMC, dan Universitas Sosial dan Humaniora Vietnam. Hal tersebut dilakukan karena para pemuda Vietnam melihat adanya kemungkinan semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara yang sama-sama menjadi negara berpenduduk terbesar di ASEAN. Jadi, gimana? Apakah punya rencana mau jalan-jalan ke Vietnam? Gampang kok, udah gak perlu belajar bahasa Vietnam lagi sekarang. Baiklah, sekarang giliran saya untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Kita masuk ke nomor 2. Termasuk 10 besar bahasa tersulit dikenal. Penelitian di London School of Science and Technology, yang dipimpin oleh Hedvig Kiergaard, pernah membahas tentang kualitas rekaman audio untuk menebak bahasa yang digunakan oleh seseorang. Menariknya, hasil dari penelitian tersebut ternyata bahasa Indonesia masuk dalam peringkat 10 sebagai bahasa yang paling sulit dikenali lewat rekaman audio itu. Salah satu alasannya adalah karena logat bahasa Indonesia yang cenderung lurus dan terkesan tidak memiliki irama dalam pengucapannya. Jadi gimana? Apakah kalian sulit mengenali bahasa kita sendiri? Oke, selanjutnya nomor 3. Urutan 9 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia ternyata menjadi urutan 9 sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Diketahui sedikitnya ada 45 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia di wilayahnya, seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, Vietnam, dan lainnya. Bahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa paling populer keempat di Australia. Ini karena ada 500 sekolah yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di sana. Tidak sedikit pula anak-anak kelas 6 SD di Australia sudah banyak yang mahir berbahasa Indonesia. Beberapa negara juga kini sudah membuka jurusan bahasa Indonesia, mengingat semakin populernya bahasa Indonesia di mata dunia. Kabar baik untuk kalian para calon sarjana bahasa Indonesia, banyak tuh negara yang mungkin kekurangan guru bahasa. Tapi jangan lupa selesaikan dulu kuliahnya ya. Nomor 4.
Penutur bahasa Indonesia memiliki lidah paling fleksibel. Fakta menarik bahasa Indonesia selanjutnya ialah penuturnya yang dinilai punya kecenderungan lidah yang lebih fleksibel. Salah satunya karena logat dan bunyi penutur bahasa Indonesia yang terdengar beragam. Hal ini yang menjadi dasar bahwa sebenarnya orang Indonesia akan lebih mudah mempelajari dan berkomunikasi menggunakan bahasa asing, termasuk mengikuti logat bahasa asingnya tanpa harus membawa logat asli Indonesia. Contoh yang paling sederhana adalah ketika penutur bahasa Indonesia sedang berbicara bahasa Inggris maka tidak akan terlihat logat bahasa Indonesianya. Coba bandingkan dengan orang India, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia yang sangat kental dengan dialek kebangsaan mereka sendiri. Gimana? Semakin bangga bukan dengan bahasa Indonesia? Yup, itu dulu ya guys, kita kembalikan kepada wanita kita untuk menutup video ini, silahkan. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan salam ilmu pengetahuan.